Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wahyu Purbo Santoso, SENM, CPRM, CPOD sebagai dosen pengajar mata kuliah ICT Literasi. Mohon izin Bapak berkaitan dengan UTS kita kali ini tentang ICT Literasi. Kami melakukan pemaparan terkait dengan penerapan TIK di masyarakat. Pertama, apa itu TIK? Teknologi informasi dan komunikasi adalah kombinasi teknologi yang digunakan untuk mengelola, menyimpan, dan mengirimkan informasi. Penggunaan TIK telah memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi secara lebih cepat, efisien, dan global. Penerapan TIK juga membawa tantangan tersendiri, seperti kesenjangan digital, privasi data, dan risiko penyalahgunaan teknologi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana TIK diterapkan di berbagai aspek kehidupan, serta apa saja manfaatnya. Jadi dari sejarah TIK dimulai sekitar awal abad ke-20 ketika komunikasi mulai mengalami perubahan yang signifikan. Pada masa itu, telepon telah menjadi salah satu bentuk utama komunikasi jarak jauh, tapi belum ada teknologi yang memungkinkan pengiriman informasi dalam bentuk lain. Dua, sejarah TIK terus berkembang dengan arus globalisasi dan menjadi lebih penting terutama di masa pandemi COVID-19, di mana TIK menjadi solusi untuk menjaga jarak sosial dalam berkomunikasi, belajar, dan bekerja. Berikutnya materi penerapan TIK di masyarakat. Penggunaan berbagai perangkat dan sistem digital untuk mendukung aktivitas kehidupan sehari-hari, memperbaiki efisiensi dan meningkatkan kualitas hidup. Penerapan TIK di masyarakat ini berpengaruh terhadap berbagai macam bidang, contohnya bidang pendidikan, penggunaan platform pembelajaran daring seperti Google Classroom, Ruang Guru, Coursera yang memudahkan akses pendidikan, dan penggunaan video conference digunakan untuk kelas jarak jauh melalui aplikasi seperti Zoom atau Microsoft Teams. Bidang ekonomi dan e-commerce, Tokopedia, Shopee, Lazada, dan lain-lain. Melakukan pembayaran digital melalui GoPay, OVO, Dana, media sosial yang digunakan untuk pemasaran produk. Dalam bidang kesehatan, seperti aplikasi Halodoc, Halodokter, dengan sistem informasi dari rumah sakit, CS atau layanan IGD. Bantu memantau kesehatan seperti smartwatch. Dan juga dalam bidang sosial dan ekonomi, seperti aplikasi WhatsApp dan Facebook, Instagram. Seperti saya ulangi, bidang sosial dan komunikasi, seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram, yang memungkinkan komunikasi instan antara individu atau kelompok. Bidang pemerintahan, e-government, penggunaan aplikasi pelayanan pemerintahan seperti SIM online, mobile JKN, identitas, pendudukan digital, dan lain-lain. Dan hiburan, penggunaan aplikasi Netflix, YouTube, Spotify yang memberikan akses hiburan, dan game online. Bidang manajemen lingkungan, pemantauan cuaca aplikasi maupun dari website BMKG, dan juga aplikasi pengolahan sampah di ekosistem built-in e-cycle. Berikutlah data IMDI, data Indeks Masyarakat Digital. Data tersebut kami peroleh tanggal 10 bulan 12 2024 pukul 12. Data yang kami peroleh dari Kementerian dari Kominfo. Indeks Masyarakat Digital merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital pada kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Jika dilihat dari overview Indeks Masyarakat Digital Indonesia ini, untuk tahun 2024 terdapat ada penurunan sekitar 0,16 dari tahun 2003 sekitar angka MD Indonesia nasional itu 7,34, di mana ada terdapat pilar di dalam itu. Pilar pertama adalah infrastruktur dan ekosistem 52,7 dengan indeks 62,70 yang di mana pada saat ini mengalami penurunan 4,39
dibandingkan tahun 2003. Yang kedua tentang keterampilan digital dengan indeks 58,25, di mana ada kenaikan 1,66 dibanding dengan tahun 2003. Yang ketiga, pemberdayaan 25,60 dengan indeks 25,66 di mana ada penurunan 0,53 di tahun 2003. Yang keempat, tentang pekerjaan, di mana kenaikan cukup signifikan 5,95 dibanding tahun 2003, di mana indeks tahun ini di 38,09. Berdasarkan kriteria warna, kalau kita lihat bahwa warna hijau menyatakan nilai IMDI tersebut cukup tinggi di setiap provinsi ataupun kota atau kabupaten. Kalau dilihat dari distribusi nilai IMDI 2024 tersebut, untuk yang di atas warna kuning terdapat yaitu kategori rendah terdapat pada provinsi Jayapura. Mungkin masih minimnya infrastruktur internet di provinsi Papua, sehingga kategori IMDI pada provinsi Papua rendah ya. Selanjutnya kami menjelaskan tentang pilar-pilar yang terdapat pada overview index tersebut. Yang pertama itu pilar infrastruktur dan ekosistem. Pilar ini menekankan pentingnya akses yang setara ke infrastruktur digital, sehingga merupakan kunci landasan bagi kualitas ekosistem dan lingkungan digital untuk meningkatkan kemampuan beroperasi dalam berbagai permintaan industri digital. Di mana subpilarnya ada 3, yaitu akses. 1, akses dan adopsi teknologi yang digital, data akses dan penggunaan TIK, adopsi teknologi yang dilakukan sektor industri atau bisnis. Kedua, ekosistem pembelajaran, di mana sekolah dengan akses internet, kualitas pendidikan tinggi, jumlah fakultas atau jurusan bidang TIK, dan digitalisasi pemerintah, nilai sistem pemerintahan berbasis elektronik. 2, keterampilan digital. Pilar ini mengukur kemampuan masyarakat dalam mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengevaluasi, berkomunikasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Di mana sepilarnya ada komplementaritas, komunikasi dan kolaborasi berpikir kritis, pengenalan TIK dan literasi data, 3, keamanan TIK, keamanan perangkat dan keamanan pribadi. Selanjutnya ke pilar pemberdayaan. Pilar ini berfokus pada kemampuan konsumen, penggunaan dan penjual, penyedia dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara produktif untuk menghasilkan pendapatan. Ada 2 subpilar, di mana konsumen atau pengguna keuangan digital, konsumen e-commerce, pengguna e-learning, penjual atau kedua penjual atau penyedia keuangan digital, penjual e-commerce, media sosial, yaitu penyedia e-learning. 4, pekerjaan. Pilar ini berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan. Terdapat 2 elemen utama, yaitu permintaan dan penawaran, yang dapat mengidentifikasikan kesenjangan keterampilan digital yang terjadi di tingkat kabupaten dan kota di Indonesia. Yang kedua, permintaan dan penawaran. Permintaan keterampilan digital yang banyak dibutuhkan, permintaan pelatihan digital yang diberikan perusahaan, keterampilan digital berdasarkan okupasi, tingkat otomatisasi dan bekerja jarak jauh. Penawaran proporsi kerja yang menggunakan internet dalam pekerjaan, keterampilan digital yang banyak tersedia, tingkat keterampilan digital terkait pekerjaan, dan pelatihan keterampilan digital. Selain tadi yang kami jelaskan pada slide sebelumnya terkait dengan penerapan TIK di masyarakat di beberapa bidang, terdapat pula dampak negatif dari penerapan TIK di masyarakat. Itu pertama, ketergantungan pada teknologi. Bergantung pada teknologi untuk melaksanakan tugas sehari-hari seperti komunikasi, pekerjaan, dan hiburan. Kedua, adanya kesenjangan digital di pedesaan, kesulitan mengikuti pembelajaran daring karena minimnya infrastruktur internet yang mengakibatkan adanya ketimpangan sosial dan ekonomi serta keterbatasan peluang pendidikan dan pekerjaan. Ancaman keamanan dan privasi. Data masyarakat tersimpan secara digital rentan dicuri disalahgunakan yang dapat mengakibatkan meningkatnya risiko penipuan digital. Seperti
kami sebagai pegawai salah satu instansi eh, eh, sering seringkali foto kami ataupun foto pimpinan kami sebagai digunakan sebagai alat untuk menipu orang, hmm, yang orang tersebut tidak dapat mempertanggungjawabkan atas perlakuannya. Informasi palsu, penyebaran informasi tanpa verifikasi termasuk berita palsu yang dapat menimbulkan kebingungan masyarakat dan konflik ketidakpercayaan. Dampak psikologis ya, pengaruh terhadap perangkat digital secara terus-menerus dapat mempengaruhi kesehatan mental yang dapat menyebabkan risiko kecanduan teknologi dan meningkatnya cyberbullying. Penyalahgunaan teknologi, melakukan penipuan, phishing, atau kriminalitas yang dapat menunjukkan adanya rasa tidak aman terhadap dunia maya, kerugian individu atau perusahaan. Gangguan pada dunia kerja, otomasi dan digitalisasi dapat mematikan peran manusia dalam pekerjaan tertentu yang digantikan oleh mesin atau robot yang dapat berkurangnya lowongan pekerjaan. Kesimpulan, pemanfaatan TIK akan terus berkembang dan mengalami perkembangan pesat di masa depan. Di masa depan, penggunaan TIK akan semakin menyebar dan terintegrasi dalam berbagai sektor. TIK juga akan semakin mempermudah dan mempercepat akses informasi dan komunikasi antar manusia di berbagai belahan dunia. Meskipun manfaatnya besar, tantangan seperti akses yang tidak merata, literasi digital rendah, dan ancaman keamanan siber masih perlu diatasi untuk mewujudkan masyarakat yang inklusif secara digital. Terima kasih. Mohon izin Bapak berikut pemaparan kami tentang penerapan TIK di masyarakat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.